Bab 209, disebarkan. Diunggah oleh baca suara. Arthur Lewin Point of View. Aku pergi denganmu. Suara Ellie terdengar dari belakang. Saya berhenti di jalur saya dan penjaga di samping saya berhenti juga. Beralih kembali untuk mengunci mata dengan saudara perempuan saya berjuang untuk menahan kata-kata, itu terlalu berbahaya. Sylvie sudah membaca apa yang ingin aku katakan, tetapi dia tetap diam di sampingku. Kamu berjanji, ingat, pandangan Ellie tetap teguh saat dia berjalan ke arahku. Gerombolan besar binatang buas yang rusak, gumamku pelan. Kamu akan bersamaku, jawabnya segera. Dan aku akan memiliki perlindungan tembok. Saya mengerti dilema Anda, tetapi ini adalah kesempatan yang bagus, sapa Sylvie. Aku juga akan menemaninya dan melemparkan panah dari atas tembok sedikit lebih dari sekadar latihan target untuknya. Tetapi bagaimana jika binatang itu menerobos? Aku tahu kamu tidak akan membiarkan itu terjadi, jawabnya dengan gelombang kepercayaan yang menenangkan. Penjaga di sebelah saya menggaruk kepalanya dan terus mengalihkan pandangannya ke pintu keluar dengan tidak sabar. Jenderal Arthur. Kita pergi, kataku ketika aku mulai berjalan menuju pintu keluar tempat latihan sekali lagi. Melihat ke belakang, saya memanggil saudara perempuan saya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo pergi. Ellie tampak cerah ketika senyum menular muncul di wajahnya. Dia mengikuti saya dengan berlari penuh. Ayo, Bu. Segera di luar tempat latihan ada penyihir asing dengan seekor burung pipit besar bertengger di pundaknya, berdiri, menunggu. Setelah melakukan kontak mata, dia dengan hormat memiringkan kepalanya. Salam, Jenderal Arthur. Saya petugas Julor Strejin. Seorang anggota pasukan saya yang menyurvei Bisglades adalah orang yang mengenali gerombolan itu. Saya akan memberitahu Anda tentang situasi di tembok. Petik 2. Petugas Julor, aku mengakui dengan anggukan. Tanpa membuang waktu, petugas itu mulai memberitahu saya tentang semua hal yang diharapkan saya ketahui. Dua penyihir lain, keduanya petualang ulung sebelum bergabung dengan tentara, akan menemani kami sebagai dukungan tambahan untuk tembok. Perkiraan terbaik pada ukuran gerombolan binatang itu di suatu tempat dekat dengan 20.000. Meskipun mayoritas tampaknya dari kelas D ke kelas B, ada beberapa kelas A dan bahkan cukup banyak binatang kelas S mana yang terlihat. Sayangnya, kami tidak bisa terlalu dekat karena penyihir Alakrian, tapi kami melihat setidaknya selusin makhluk kelas S, kata Julor dengan sungguh-sungguh. Aku kembali menatap Ellie. Selusin binatang kelas S mana? Dan fakta bahwa mereka rusak berarti mereka akan menjadi lebih kuat dan lebih ganas. Petik 2. Wajah Ellie memucat tetapi ekspresinya tetap tegas. Saya akan baik-baik saja. Kakakku yang tekun, berbakat, namun terlindungi, pasti tidak pernah melihat makhluk mana selain ikatan menjinakkan di Sirus ketika dia masih muda. Aku ragu dia bahkan bisa memahami betapa menakutkannya makhluk kelas S tapi disinilah aku, menuntunnya langsung ke tidak hanya satu, tetapi selusin. Bersama dengan beberapa ribu binatang buas lainnya. Mereka hanya binatang buas mana, Arthur, Sylvie menghibur. Benar, saya merespons kembali secara mental. Saya menoleh ke Julor. Adakah tanda-tanda pengikut atau sabit, petugas? Tidak ada, jawabnya dengan percaya diri. Itulah sebabnya Komandan Virion menganggap bahwa hanya mengirim tombak tunggal diperlukan. Baik, berapa hari yang kita miliki sampai gerombolan mencapai tembok? Saya bertanya. Dengan kecepatan mereka berbaris, kami berharap mereka tiba dalam waktu tidak lebih dari 2 hari, jawabnya sebelum melirik kemana Sylvie dan saudara perempuanku berada. Saya tahu dia akan mengatakan sesuatu tetapi dia menahan lidahnya. Kami berjalan diam untuk sisa jalan kecil kami sampai kami mencapai ruang dok. Itu relatif tenang di dalam ruang yang biasanya ramai. Di samping beberapa pekerja yang mengikat pelana pada binatang buas seperti elang raksasa, aku hanya bisa melihat Virion dengan rombongan kecil ketika kami tiba. Arthur, Virion berseru, wataknya yang dulu ceria telah memudar, alih-alih digantikan oleh mata yang lelah berperang. Di sebelahnya ada 2 tentara penyihir dan beberapa pelayan di belakang mereka. Komandan, saya memberi hormat sebelum berjalan ke peritua. Aku yakin petugas Julor memberitahumu tentang situasinya, jadi aku akan segera mengenalkanmu pada 2 penyihir yang aku pilih untuk mendukungmu di tembok. Ini Kalum Hembril. Dia masih muda, hampir belum lewat 30 tahun, tetapi sudah menjadi tukang sulap api yang cakap di panggung inti kuning pekat. Petik 2. Penyihir berambut kastanya melangkah maju, poni panjang melingkar menutupi dahinya. Dia memiliki pandangan ingin tahu padanya bahwa dia dengan cepat menutupi dengan senyum ramah. Kalum, seperti yang diperkenalkan oleh komandan. Kesenangan. Virion menempelkan ibu jari ke belakang pada sosok yang berjarak beberapa kaki di belakang Kalum. Look besar ini adalah augmenter inti berwarna kuning gelap, tapi dia sudah keluar di ladang Bisglades selama lebih dari 40 tahun. Laki-laki berdada tong yang berdiri hampir 1 kaki di atas saya dan 2 kali ketebalan saya ditutupi dari leher ke bawah di baju besi piring tebal yang bercahaya. Dia memiliki rambut pendek dan wajah bagian bawahnya gelap dengan janggut. Dengan tatapan tajam yang sepertinya menilai setiap inci tubuhku, dia mengulurkan tangan ke arahku. Gavik Lun. Aku menjabat tangannya yang tampak hampir selebar cakar bu, sebelum kembali ke Virion. Jadi, apa rencananya? Dengan tunggangan-tunggangan itu bersiap-siap, saya berasumsi kita sedang bepergian dengan pesawat. Petik 2.
Itu adalah tunggangan Kalum dan Gavin, kata Virion. Gerbang teleportasi terdekat adalah di Black Band City dan kereta belum sepenuhnya selesai. Beruntung lokasi istana relatif dekat dengan tembok. Petik 2. Saya beralih ke ikatan saya. Aku bisa terbang sendiri. Apakah Anda pikir Anda akan bisa membawa Ellie sambil memegang Bu? Petik 2. Akhirnya memahami situasi, Bu mengeluarkan erangan protes. Jika perjalanannya tidak terlalu lama, aku akan bisa mengaturnya, jawab Sylvie, mengabaikan ikatan raksasa kakakku. Tunggu, anak kecil dan anak peliharaannya akan datang. Gavik bertanya dengan cemberut. Komandan, apakah itu bijaksana? Akan ada pasukan besar monster mana? Petik 2. Dia adalah tukang sulap yang mahir yang akan berharga untuk ditempatkan di dinding, aku memotong. Dan sejak kapan tidak apa-apa untuk menyebut saudara perempuan seorang jenderal sebagai anak kecil? Gavik, meski sekitar 3 kali seumurku, pucat. Maafkan aku, gumamnya. Tidak tahu dia adikmu, Jenderal Arthur. Ekspresi Virion dipenuhi kekhawatiran, tapi dia tidak mengomentari Ellie pergi bersamaku. Sebaliknya, dia melambaikan tangan pada petugas yang berdiri di belakangnya. Mereka berjalan membawa peti kayu besar dengan rune terukir di seluruh permukaannya. Ngomong-ngomong, sebelum kamu pergi, aku menyiapkan sesuatu. Tidak banyak, tapi saya pikir mengenakan sesuatu yang sedikit lebih eye-catching dapat membantu dengan tingkat moral di wall. Petik 2. Iklan. Virion meletakkan tangan di tutupnya dan rune menyala sebelum dibuka dengan klik. Beberapa kompartemen muncul dari dada untuk mengungkapkan pakaian yang sama sekali baru bagi saya. Jan, Brune, bantu jenderal berpakaian, perintah Virion. Sebelum saya bisa protes, pelayannya telah meraih saya dan membawa saya ke sisi ruangan di mana sebuah kedai pakaian telah disiapkan sebelumnya. Laki-laki itu segera mulai membuka baju saya sementara pelayan wanita itu mulai mengerjakan rambut saya. Setelah menyikatnya, dia mengikat punggungnya dengan rapi dan memotong poni saya. Saya harus memotong rambut saya segera, saya mencatat mental. Rambut saya sudah cukup panjang untuk mencapai bahu saya. Kalau bukan karena tinggi badan saya dan bahu yang relatif luas, saya bisa dengan mudah dikira sebagai seorang gadis dari belakang. Dan dari depan, ikatan saya menambahkan, pikirannya menyerbu pikiran saya. Kau lebih cantik dari beberapa wanita bangsawan yang pernah kulihat di istana. Aku mengerang dalam hati. Ya, saya harus segera memotong rambut saya. Begitu rambut saya dijinakkan, mereka mulai mengerjakan pakaian itu. Saya mengenakan kemeja hitam berkerah tinggi yang dengan nyaman menutupi bekas luka bakar di leher saya yang saya dapatkan dari punggawa pertama yang saya lawan. Celana panjang yang terasa sangat tebal meskipun ringan jatuh ketat di bawah lututku, yang dirancang dengan sengaja agar lapisan tipis abu-abu gelap bisa dengan nyaman menyelinap di atas tulang keringku. Petugas kemudian memakai kawat gigi dengan bahan dan warna yang sama dari Graves saya di lengan saya sebelum mengenakan sarung tangan tanpa jari yang ketat di tangan saya. Sementara penampilan pakaian itu sedikit berlebihan dengan hiasan rumit dan baju zirah terukir di tulang kering dan lengan bawah saya, Virion tahu persis jenis baju apa yang paling cocok untukku. Sementara perlindungan sangat minim, kawat gigi dan Graves akan memungkinkan saya beberapa bentuk pertahanan sementara meninggalkan gerakan saya tanpa hambatan. Sentuhan terakhir, Jenderal Arthur, pelayan pria itu mengumumkan ketika dia dengan hati-hati mengenakan mantel panjang setinggi pinggang di atasku yang dilapisi bulu putih. Saya berjalan keluar dari ruang ganti, dan meskipun saya memakai baju yang lebih tebal, tubuh saya terasa lebih bebas dan lebih ringan dari sebelumnya. Kalum dan Gavik sudah melompat ke tunggangan mereka, siap berangkat. Ah, jauh lebih baik, kata Virion dengan anggukan setuju. Kemana saudaraku pergi? Adikku menggoda ketika dia melihat sekeliling ruangan. Aku memutar mataku, berjalan kembali ke komandan, yang mengenakan mantel abu-abu berbulu yang jatuh tepat di bawah pergelangan kakinya di atas jubah longgar yang biasanya. Kamu sangat menyukai bulu-bulumu. Mantel itu adalah kepalaku yang kukenakan saat aku masih muda, kata Virion, matanya semakin lembut seolah dia mengingat masa lalu. Meskipun itu tidak terlihat baik pada kamu seperti pada saya akan membiarkan kamu memilikinya. Aku mengangkat alis karena terkejut. Terima kasih untuk pakaiannya. Dia menyeringai. Berterima kasihlah kepadaku dengan menjaga agar dinding tidak jatuh. Akan melakukan. Pintu bifold besar yang memenuhi seluruh dinding terbuka, membiarkan hembusan udara konstan saat lantai di bawah kami perlahan-lahan meluncur keluar menuju pintu keluar besar. Aku memberi isyarat agar Sylvie dan kakakku mengikutiku saat aku berjalan menuju ujung kastil. Ikatan saya segera menyusul, berjalan di belakang saya bersama Ellie dan Bu. Saya menikmati pemandangan indah langit di bawah kami. Aku kadang-kadang lupa betapa tingginya istana di langit. Beritahu aku tentang itu. Setidaknya kita tidak bisa melihat seberapa jauh kita berada karena awan di bawah, adikku berteriak mendengar suara angin. Saya tertawa. Pastikan untuk memegangi Sylvie dengan erat. Aku tidak akan menjatuhkanmu, ikatan saya meyakinkan. Bu mengeluarkan erangan lain. Sylvie menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menjatuhkan kalian berdua. Pemandangan Kalum dan Gavik di tunggangan mereka melintas. Binatang mana yang dijinakkan merpati dari tepi dermaga sebelum muncul kembali dengan sayap menyebar. Ayo pergi. Saya berteriak ketika saya berlari ke tepi. Sylvie mulai bersinar ketika dia berubah menjadi bentuk drakoniknya. Lompat.
Ellie, teriaknya, suaranya lebih dalam dari sebelumnya. Aku menyaksikan naga obsidian berlayar di atas awan dengan Ellie di punggungnya dan Bu di tangannya yang cakar. Menggunakan suara teriakan Ellie sebagai isyarat, aku juga melompat dari tepi, mengikuti yang lainnya. Bagaimana kabarmu? Saya bertanya ikatan saya, yang kecepatannya sepertinya semakin lambat. Sepertinya, terlepas dari semua kemampuan magis dan fisikku, aku tidak dirancang untuk menjadi cara penyampaian yang efisien, jawabnya, menatap ke bawah pada beruang besar yang tertidur sambil menggantung di lengan Sylvie. Beberapa jam telah berlalu sejak keberangkatan kami dan selain pemandangan indah langit dan awan, itu adalah perjalanan yang membosankan. Kami telah mencapai kecepatan yang nyaman menuju tenggara dengan Kalum dan Gavik memimpin hanya beberapa puluh meter di depan. Setelah kegembiraan awal kakak perempuan saya, dan teror Bu, terbang telah mereda, keduanya tertidur, satu di punggung Sylvie dan yang lain di tangannya. Di depan, Kalum menyulut suar yang cerah dan memberi tanda bahwa kami sedang turun. Kedua penyihir kemudian memimpin tunggangan burung mereka di bawah lautan awan, keduanya menghilang dari pandangan. Sepertinya kita hampir sampai. Anda akan dapat beristirahat setelah kami mendarat, saya menyampaikan ikatan saya sebelum mengikuti setelah Kalum dan Gavik. Kafan angin yang telah kubuang ke tubuhku membuat semua kelembaban dari awan menjauh dariku, tetapi Ellie tidak seberuntung itu. Ketika aku melihat Sylvie turun melalui lapisan tebal uap air, aku tidak bisa menahan tawa melihat saudara perempuanku terjaga, basah kuyup dan pemarah. Bulu tebal Bu basah kuyup dan kusut ke kulitnya, membuatnya tampak lebih kurus dari yang kubayangkan. Aku menyeringai ke arah saudara perempuanku, tetapi tatapannya terpaku di bawah, rahang ternganga. Arthur, lihat ke bawah, Sylvie mengirim bersama dengan gelombang kekhawatiran. Aku mengintip ke bawah, lapisan kabut yang cukup tipis untuk akhirnya bisa kulihat. Dan apa yang saya lihat benar-benar pemandangan yang harus dilihat. Saya hanya bisa menggambarkannya sebagai laut. Lautan hitam dan abu-abu yang terdiri dari apa yang hanya bisa menjadi binatang buas yang rusak. Kami berada beberapa mil di atas tanah dan gerombolan binatang itu masih lebih dari 1 hari, setidaknya, tapi dadaku sudah mengepal dalam ketegangan. Kalum dan Gavik sama-sama menghentikan keturunan mereka untuk menyaksikan pemandangan di bawah ini, saling bertukar pandang satu sama lain setiap beberapa detik. Tembok, benteng perumahan yang dekat dengan beberapa ratus penyihir dan tentara, yang bertanggung jawab untuk menjaga pasukan binatang buas ini, tampak kecil, tidak penting, dibandingkan. Saya bisa merasakan jantung berdetak kencang dan darah saya mendidih sampai tangan saya gemetaran. Kehadiran Sylvie meresap ke dalam pikiranku, membuatku keluar dari lamunan. Arthur, Anda sedang tersenyum. Petik 1.